Halo Aquarius, ketemu lagi dengan saya Adia Batrika. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, selalu sehat, bahagia, dan penuh dengan keberkahan. Oke, kali ini kita akan general reading lagi buat Aquarius. Menggegerkan, inilah bukti kehebatanmu yang buat mereka tertegun diam. Namun penting ya, di sini saya ingatkan bahwa bacaan ini hanya sebuah energi yang sewaktu-waktu bisa saja berubah, dan bacaan ini juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti hanyalah Tuhan, pencipta alam semesta. Bacaan ini bisa resonate, bisa tidak ya. Energinya juga bisa terbolak-balik. Jadi pastikan saja kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Untuk kamu yang mau personal reading lagi, oke, silahkan cek info kontak di deskripsi box. Di sini ada The Tower. Di sini juga The Nine of Swords. Ada Ten of Swords. Ada Queen of Cup, dan di sini juga ada Eight of Swords. Untuk kamu yang nantinya tidak resonate dengan kartu ini atau bacaan ini, jangan dipaksakan ya. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang, bisa tentang kamu, tentang dia, atau tentang seseorang, siapa aja. Jadi dengarkan, rasakan, dan fokuskan pikiran kamu. Di sini ada The Tower. The Tower di sini ini tidak selalu tentang keterpurukan ya. Ini tidak selalu tentang kehancuran, tetapi ini tentang sesuatu hal yang akan segera dimulai. Sesuatu hal yang terbaik tentunya, karena saya melihat di sini tidak akan gampang lagi dihancurkan, tidak gampang lagi dimasuki oleh orang ketiga. Artinya, meski kamu mulai dari awal lagi, tetapi ini akan kokoh. Ini akan punya pondasi yang kuat. Karena apa ya? Karena kegagalan yang mungkin pernah kamu alami ini tidak hanya sekali, tapi kayak udah berulang ya. Jadi untuk kedepannya kamu lebih punya komitmen terhadap diri kamu sendiri. Ini bisa tentang sebagian kamu pernah dalam kehancuran, entah itu dalam rumah tangga, atau bisa tentang dalam karir, atau mungkin dalam usaha atau bisnis. Tapi saya melihat di sini akan ada sesuatu hal yang akan dimulai, yang tentunya lebih baik dari sebelumnya. Perkembangan yang cukup pesat ya dalam kehidupan kamu, meski kamu mulai dari bawah atau mulai dari nol lagi. Dan ini cukup menggegerkan. Kayaknya ini kamu sudah mampu untuk buktikan ya kepada orang-orang yang dulunya merendahkan kamu, atau orang-orang yang ninggalin kamu di saat kamu dalam kesulitan, orang-orang yang menjauh di saat kamu berada di titik terendah. Jadi di sini kamu buktikan ini kehebatan kamu yang bikin mereka terdiam. Ya bisa saja nanti mereka yang datang kepada kamu untuk minta bantuan, bisa aja. Tapi di sini saya melihat kamu sudah kayak udah move on ya, udah nggak mau terlalu mikirin tentang orang-orang yang pernah nyakitin kamu. Kayaknya nggak mau juga nyimpan dendam, tapi nggak mau juga menjalin hubungan lagi. Kayak udah pengen hidup yang baru dengan orang-orang yang baru, circle yang baru, teman-teman yang baru, atau bahkan pasangan yang baru juga. Karena di sini nggak dipungkiri ya, pernah ada sebagian kamu yang pernah dikhianati, pernah ditinggalkan, pernah di ghosting, atau
atau di sini dimanfaatkan. Oke, ada yang mengambil kesempatan. Jadi kayaknya kamu udah lebih move on ya terhadap sesuatu hal yang kamu merasa, kok kamu begitu bodoh ya dulu mau dimanfaatkan. Nggak pakai logika, nggak pakai pikirannya, terlalu bucin, terlalu mikirin perasaan orang. Kadang kamu lupa kalau kamu itu juga punya perasaan. Jadi artinya di sini kamu sudah lebih punya pondasi yang kuat, lebih kokoh, lebih punya komitmen untuk tidak gampang terpengaruh ya, tidak gampang percaya lagi terhadap sesuatu hal yang toksik dan manipulatif. Ada Nine of Swords, ini tentang sebuah kesedihan ya. Saya melihat di sini kamu cukup tegar ya, cukup kuat untuk bisa menghadapi situasi atau kondisi apapun. Saya melihat ya memang ada kegagalan ya, pernah terjadi kegagalan dalam kehidupan kamu. Ada kegagalan yang mungkin bahkan sampai saat ini kamu masih belum bisa terima. Tetapi itu tadi saya melihat kamu punya mental yang kuat untuk bisa menghadapinya. Ya pelan-pelan ya, kamu juga nggak perlu memaksakan. Ya kalau memang kamu capek, istirahat dulu. Kalau pengen jeda ya kamu break dulu. Artinya jangan memaksakan. Jangan memaksakan sesuatu hal, karena nanti pada akhirnya itu akan nyakitin perasaan kamu. Ya mungkin saat ini pengen sendiri dulu, nggak mau terbuka dulu terhadap sesuatu hal ya mungkin dalam hubungan ya. Kamu pengen menata hidup dulu, pengen benar-benar sembuh, pengen benar-benar berdamai dengan apa yang pernah terjadi dulunya dalam kehidupan kamu. Karena saya melihat di sini banyak ya, ada masalah yang mungkin datangnya bertubi-tubi, nggak selesai-selesai. Ada satu masalah tapi timbul lagi masalah yang baru. Kayak terlalu banyak beban dalam kehidupan kamu. Jadi ya saya merasakan roda kehidupan itu akan berputar, nggak akan selamanya. Nggak akan selamanya kamu berada dalam kesedihan, nggak akan selamanya kamu berada dalam keterpurukan. Ada Ten of Swords, saya melihat kamu berani untuk melangkah. Saya melihat kamu berani untuk memulai sesuatu hal yang baru, tidak lagi melihat ke belakang, fokus untuk ke depan. Terlepas apapun yang terjadi di belakang kamu, apapun orang masa lalu yang mungkin masih gangguin kamu, tapi saya melihat kamu sudah cukup tegas untuk melakukan sebuah penolakan. Oke, untuk melakukan sebuah penolakan, untuk mengatakan tidak jika itu kamu anggap nggak baik untuk kamu. Artinya sudah tidak tidak terlalu mikirin perasaan orang, tetapi saat ini kamu sudah lebih memikirkan perasaan kamu. Yaitu tadi, saya melihat kamu sudah lebih percaya diri, lebih berani untuk melangkah, pelan-pelan tapi pasti, karena kamu sudah tahu tujuan ya. Ini tidak terlepas karena kamu sudah tahu tujuan kamu. Kamu sudah lebih percaya diri, menemukan arah kamu. Ya karena ada juga sebagian kamu yang kayak masih kehilangan arah, masih bingung, masih nggak tahu harus ngapain. Tetapi ada juga sebagian kamu yang sudah benar-benar menemukan kepercayaan di diri kamu. Ada Queen of Cup, dan saya melihat pada akhirnya kamu akan benar-benar mendapatkan kehidupan yang luar biasa ya. Artinya semua yang terjadi dalam kehidupan kamu ini punya alasan, punya sebab dan akibat. Pernah gagal, pernah ditinggalkan, pernah dikhianati, itu semua punya alasan. Artinya Tuhan menyelamatkan kamu dari sesuatu hal yang tidak baik ya. Tuhan menyelamatkan kamu dari sesuatu hal yang toksik. Dan saya melihat di sini pelan-pelan kamu akan mampu untuk menerima kenyataan yang ada dan berpikir bahwa Tuhan akan mempersiapkan kamu sesuatu hal yang lebih indah, yang lebih baik untuk kamu. Jadi tetap berpikir positif, tetap berprasangka baik, jangan nyalahin apapun, jangan nyalahin takdir, apalagi nyalahin diri sendiri. Yang terjadi, yang berlalu ya udah biarlah berlalu. Saat ini fokus kamu bagaimana cara kamu untuk memperbaiki hidup dan mendapatkan sesuatu hal yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Oke. Di sini ada Eight of Swords, dan saya melihat sepertinya ini bukan hanya ada lagi dalam pikiran ya, tidak hanya dalam angan-angan, tetapi sudah benar-benar akan mampu kamu buktikan, kamu wujudkan. Saya melihat kamu akan benar-benar mampu untuk bisa merealisasikan, melakukan, bertindak
untuk kemajuan hidup kamu, untuk perubahan dalam kehidupan kamu. Ada kekuatan yang muncul di saat kamu berada di titik terendah. Itu yang saya lihat di sini. Di saat kamu berada di titik terendah, ya apa ya, kayak motivasi, support dalam diri kamu itu, ya potensi itu akan tiba-tiba muncul. Dan bagaimana cara kamu untuk bisa mewujudkan, membuktikan, dan merealisasikan tentang apa yang ingin kamu capai selama ini. Jadi nggak hanya ada dalam angan-angan lagi, tapi udah bisa kamu realisasikan, udah bisa kamu wujudkan, meski satu persatu ya. Oke, kita lanjut. Di sini ada perseverance. Di sini ada worry. Ada fear. Ada grow. Dan di sini juga ada service. Dari tebaran kartu oracle ini, saya melihat di sini sepertinya kamu tahu ya apa yang harus kamu lakukan. Artinya kamu sudah lebih punya tujuan. Artinya kamu sudah lebih percaya diri. Kamu sudah menemukan kekuatan dalam diri kamu untuk bisa melakukan sesuatu hal yang terbaik dalam kehidupan kamu. Kamu sudah punya langkah yang baru, langkah yang pasti. Bagaimana cara kamu untuk sampai ke tujuan kamu itu kamu sudah tahu. Meskipun di sini terkadang khawatir itu selalu ada, cemas itu selalu ada, karena ada takutnya, takut ini benar nggak ya, ini salah nggak ya, ini bakalan nantinya hancur lagi nggak ya. Ada ketakutan, ada kekhawatiran, itu wajar ya, itu wajar dan sangat normal. Tetapi di sini kamu harus mampu untuk mengendalikan ketakutan itu. Jangan kebalik ya, jangan kebalik, dan justru kamu dikendalikan oleh ketakutan yang ujung-ujungnya kamu nggak akan berani melangkah, kamu akan stuck di keadaan yang seperti itu. Jadi jangan kebalik, meski ada kekhawatiran boleh, tetapi hanya jadikan itu bentuk kehati-hatian dan bentuk kewaspadaan kamu untuk tidak salah lagi dalam melangkah dan tidak salah lagi dalam memilih. Oke, karena apa ya, setiap kita pernah ya melakukan sebuah kesalahan, pernah menyesal, pernah mungkin melakukan kesalahan fatal dalam hidup yang bikin menyesal, yang bikin terpuruk, yang lama dalam kesedihan. Tapi ya itu tadi, jangan sampai penyesalan itu bikin kamu itu semakin jatuh ke dalam keterpurukan. Kamu harus mampu untuk memahami bahwa kesalahan yang pernah kamu lakukan itu adalah kesempatan kamu untuk belajar lagi, memperbaiki diri, untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Semakin membuat kamu berkembang, semakin membuat kamu jadi pribadi yang lebih bijak dan lebih dewasa dalam menghadapi apapun problematika dalam hidup, apapun. Dan itu akan memperluas diri kamu untuk tumbuh lebih baik lagi, untuk lebih berkembang lagi. Jadi lepaskan ya pikiran-pikiran negatif yang mungkin merasa bersalah, merasa berdosa. Oke, ya setiap orang pernah melakukan sebuah kesalahan, tapi jangan terus-terusan ungkit-ungkit tentang apa yang udah terjadi ya. Fokus terhadap masa depan, fokus terhadap sesuatu hal yang lebih baik lagi. Oke, ya mungkin di sini ada kesalahan yang bikin kamu kehilangan seseorang, ya mungkin ada kesalahan yang bikin kamu kehilangan pekerjaan atau apapun ya, karena mungkin pernah ngikutin ambisi atau ngikutin hawa nafsu atau ngikutin keinginan sesaat atau melihat sesuatu itu hanya dari penampilan luarnya saja, tetapi pada akhirnya menyesal. Tapi jangan lama-lama dalam penyesalan, belajar dari semua itu, karena setiap orang pernah melakukan kesalahan. Dan apa ya, jangan bikin kamu terus-terusan merasa bersalah yang ujung-ujungnya kamu nggak bisa ngapa-ngapain ya. Jadi di sini kamu harus terbuka terhadap apapun. Jangan menutup diri, terbuka terhadap sesuatu hal yang baik ya.
terhadap sesuatu hal yang lebih membangun. Ini bisa tentang kehadiran seseorang yang akan memberikan pengaruh yang positif dalam kehidupan kamu. Kayaknya dalam perubahan kamu ini ada yang kayak lebih berjasa atau lebih berpengaruh terhadap kehidupan kamu agar kamu bisa merubah kehidupan kamu jadi lebih baik. Kayaknya ada seseorang ya. Ada seseorang yang benar memberikan pengaruh yang sangat positif dalam kehidupan kamu, yang bikin kamu semangat lagi, yang bikin kamu itu punya tujuan lagi, punya masa depan lagi, yang mungkin kamu berpikir kegagalan atau perpisahan atau perceraian yang pernah ada itu adalah akhir dari segalanya. Tidak demikian. Justru itu adalah jalan untuk kamu bisa mendapatkan sesuatu hal yang jauh lebih baik lagi. Jadi nggak usah nyalah-nyalahin ya, nggak usah nyimpan kemarahan, nggak usah nyimpan dendam. Yang terpenting saat ini maafkan, ikhlaskan meski sulit, tapi belajar untuk tidak mengungkit-ungkit apa yang udah terjadi. Fokus terhadap masa depan, fokus terhadap sesuatu hal yang lebih baik lagi. Entah itu tentang hubungan yang baru, pekerjaan yang baru, usaha atau bisnis yang baru. Yang penting kamu belajar dari apapun kegagalan yang pernah ada dalam kehidupan kamu. Oke, yakin pintu keberuntungan itu, pintu kebahagiaan itu akan terbuka lagi untuk kamu. Jadi percaya kepada apapun yang digariskan Tuhan, apapun yang ditakdirkan Tuhan, itu semua punya alasannya ya. Ketemu dengan orang yang toksik, ketemu dengan orang yang manipulatif, karena itulah kamu baru bisa ketemu dengan orang yang tepat. Karena nanti ada perbandingan. Karena nanti kamu tahu, oh ini nggak baik nih, ini baik nih untuk kamu. Jadi kamu lebih bisa melindungi diri kamu. Jadi kamu lebih bisa tahu apa yang terbaik untuk kamu dan apa yang tidak baik untuk kamu. Oke? Jadi saat ini kamu berusaha untuk lebih menghargai diri sendiri ya, lebih bisa mencintai diri sendiri, untuk tidak terlalu bucin terhadap sesuatu hal yang manipulatif dan toksik, lebih realistis, lebih logika, lebih menyatukan antara hati dan pikiran kamu untuk bisa memilih dan memutuskan yang terbaik dalam kehidupan kamu, tentang apapun itu, baik tentang pasangan, pekerjaan, atau apapun. Oke. Segini dulu readingannya, semoga resonate. Untuk kamu yang tidak resonate, berarti kartu ini belum membaca energi kamu ya. Tetap ambil positifnya, buang negatifnya. Semoga ini juga bisa bermanfaat, menghibur. Untuk kamu yang sedang sedih, untuk kamu yang sedang gelisah atau mungkin dilema, atau apapun ya situasinya, apapun kondisinya, semoga ini bisa memberikan kamu pencerahan, kekuatan untuk tetap berani melangkah, untuk tetap menghadapi apapun realitanya, tidak lari dari kenyataan apapun ya, dengan keyakinan bahwa semua akan terlewati dan akan baik-baik saja. Oke? Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua pastinya jadi pribadi yang lebih baik, lebih positif, dan lebih optimis dalam menjalani kehidupan. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye!